Halo teman-teman, kenalin namaku Astri Ayu Muriani dari Prodi D3 Teknologi Bank Darah, jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Kali ini aku mau donor di UTD PMI Kota Semarang. Nah, saat masuk kita akan ketemu dengan satpam yang berjaga di dalam. Kita bisa tanya gimana cara donor darah. Bagi kalian yang baru pertama kali donor, satpam akan meminta KTP kita untuk dibuatkan barcode oleh petugas. Selagi menunggu barcode-nya jadi, kita bisa duduk di kursi yang telah disediakan. Sambil menunggu, kita bisa lihat di layar yang ada di depan tentang alur donor darah apa aja. Jika barcode sudah jadi, kita akan dipanggil oleh petugas lalu melanjutkan untuk mengisi formulir. Dengan cara scan barcode yang ada di KTP, kemudian akan ditampilkan data diri kita. Kemudian kita bisa mengecek apakah datanya sudah benar atau tidak. Selanjutnya akan ditampilkan beberapa pertanyaan seperti apakah sedang mengonsumsi obat, sedang sakit, dan lain-lain. Jika iya, bisa menekan tombol di samping pertanyaan. Jika tidak, biarkan pada kata tidak. Semua pertanyaan wajib diisi ya teman-teman. Kita bisa mengecek terlebih dahulu apakah semua pertanyaan sudah benar-benar diisi atau tidak. Jika sudah, tekan tombol lanjutkan. Kemudian kita akan melanjutkan untuk foto. Jika sudah, tekan setuju. Kemudian tunggu formulir kita muncul di layar. Jika sudah, kita bisa tekan print. Lalu kembali ke kursi tempat tunggu untuk dipanggil ke proses pemeriksaan. Pada saat proses pemeriksaan ini, petugas akan menanyakan terlebih dahulu apakah kita sedang sakit seperti flu, batuk, dan lain-lainnya. Petugas juga akan menanyakan apakah dalam beberapa hari ini kita mengonsumsi obat atau tidak. Setelah itu, pemeriksaan ini terdiri dari beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan HB, golongan darah, tensi, dan berat badan. Syarat berat badan minimal 45 kg, tekanan darah normal, sistol 100-180 dan diastol 70-100. Kadar hemoglobin atau kadar Hb 12,5-17,0 gram per desiliter. Jika semua pemeriksaan yang kita lakukan memenuhi syarat, maka selanjutnya kita bisa melanjutkan ke proses pengambilan darah. Saat memasuki ruang pengambilan darah, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencuci tangan hingga lengan dengan bersih. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kontaminasi bakteri pada lengan area penusukan nanti. Setelah itu, kita akan diminta untuk berbaring sambil menunggu petugas datang menghampiri kita. Ruang pengambilan darahnya dibuat senyaman mungkin. Kemudian, selanjutnya dilakukan tahap pengambilan darah. Proses penusukan ini tidak terlalu sakit ya teman-teman, sama rasanya dengan kita disuntik seperti biasanya. Jadi pada saat proses penusukan ini, jangan takut ya teman-teman. Sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya, teman-teman pernah menanyakan gak sih, mengapa sih kita harus donor darah? Emang donor darah dapat menyehatkan? Nah, jangan salah teman-teman, jika seseorang mendonorkan darahnya, tubuhnya akan menggantikan volume darah dalam waktu 48 jam setelah donor, dan semua sel darah merah yang hilang akan benar-benar diganti dalam waktu 4-8 minggu dengan sel darah merah yang baru. Proses pembentukan sel-sel darah merah yang baru akan membantu tubuh tetap sehat dan bekerja lebih efisien dan produktif. Jadi, jangan pernah berpikir donor darah gak ada manfaatnya ya teman-teman. Setelah proses penusukan, selanjutnya kita bisa menunggu sampai kantong darahnya penuh. Kalian tahu gak sih berapa banyak darah yang diambil saat donor? Darah yang diambil saat donor yaitu sekitar 450 ml darah untuk setiap donor darah lengkap. Kemudian, jika kantongnya sudah penuh, maka tahap berikutnya yaitu petugas melakukan pengambilan sampel darah. Setelah itu, petugas akan melepas jarum yang ditusukkan tadi. Nah, di sini kita sudah memasuki tahap akhir donor. Setelah semua proses selesai, sebelum keluar ruangan, kita akan mendapatkan makanan dan minuman kecil.
Kemudian, pendonor disarankan untuk beristirahat selama beberapa menit. Seperti itulah keseruan donor darah hari ini, teman-teman. Jangan lupa untuk donor darah ya. Terima kasih semuanya.